Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga baik dan sehat selalu. Amin. Jangan lupa untuk rutinitas paginya ya teman-teman, seperti sholat subuh, sholat duha, dan murojaahnya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, muatan pembelajaran, SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama yuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Untuk materi yang pertama yaitu menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Apakah adik-adik tahu bagaimana tumbuhan jika tertiup angin? Tumbuhan akan bergerak jika tertiup angin, seperti daunnya yang melambai-lambai, dahan dan ranting pun akan bergoyang. Dari cuplikan ini, adik-adik bisa mengetahui bagaimana tumbuhan dan pohon yang sedang terkena angin, sedang tertiup angin. Maka, tumbuhan dan pohon itu akan bergerak, daunnya yang bergerak, dahannya yang bergerak, dan rantingnya pun akan bergerak sesuai dengan hembusan angin atau tiupan dari angin itu sendiri. Dari cuplikan itu, adik-adik bisa loh menirukan gerakannya, gerakan bagaimana pohon dan tumbuhan terkena angin. Contohnya sebagai berikut ini. Adik-adik bisa loh menirukannya, yaitu dengan posisi tegap, kaki diam di tempat, hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Adik-adik bisa kok mencoba seperti gambar berikut ini. Yang pertama, ada gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang, yang dimana kaki harus diam dan tangan direntangkan, badan mencondong ke depan dan ke belakang. Yang kedua, gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan, yang dimana kaki tetap diam di tempat, kedua tangan ke atas, lalu badan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Untuk gambar yang ketiga, yaitu gerakan daun berayun, yang dimana kepala yang digerakkan ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Untuk gambar yang keempat, yaitu gerakan pohon tertiup angin, kalian bisa mengambil posisi kaki kuda-kuda, tangan direntangkan ke samping, dan badan mulai bergerak ke samping kiri, samping kanan, ke depan, dan ke belakang, sebagaimana seperti pohon yang tertiup oleh angin. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk menirukan gerakan pada gambar tadi? Nah, boleh ya dicoba di rumah. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenal ungkapan permintaan maaf. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya seperti terjadi pada saat permainan sepak bola, lalu berbenturan dengan temannya. Apabila kejadian itu terjadi, sebaiknya kita mengucapkan ucapan meminta maaf. Dan ucapan meminta maaf itu banyak loh caranya. Contohnya seperti gambar ucapan berikut ini. Untuk gambar yang pertama, yaitu ada seorang anak yang sedang bermain bola kasti dan tanpa sengaja mengenai seorang paman yang berada di sekitar saat dia bermain. Lalu seorang anak itu menghampiri paman dan mengucapkan, "Maaf paman, saya tidak sengaja." Untuk gambar yang kedua, ada sekumpulan anak yang sedang bermain sepak bola. Lalu salah satu di antaranya ada yang terjatuh.
Dan seorang temannya mengatakan, "Maafkan ya, saya tidak sengaja." Untuk gambar yang ketiga, ada dua orang anak yang sedang bermain layang-layang. Layang-layang salah satu di antara mereka ada yang rusak. Lalu temannya mengucapkan, "Maaf ya, saya tidak sengaja merusak layang-layangmu." Ketiga gambar ini merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Pastinya kalian juga pernah melakukan kesalahan tanpa sengaja, bukan? Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dengan rasa sungguh-sungguh, tidak terpaksa, mengucapkannya dengan jujur. Dan yang paling penting, kita harus berniat dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Untuk materi ketiga, yaitu menyebutkan aturan bermain di rumah. Perhatikan cerita berikut ini. Dedi senang bermain bersama teman-temannya. Dedi juga sering mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah. Dedi dan teman-teman bermain dengan tertib. Selesai bermain, Dedi harus merapikan kembali mainannya. Dari cerita Dedi dan teman-teman, kita belajar tentang arti aturan. Aturan menyatakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Aturan harus dipatuhi. Jika aturan di rumah, maka harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Dengan mematuhi peraturan, hidup kita menjadi lebih teratur. Untuk latihan, adik-adik bisa mengerjakan "Ayo berlatih" pada halaman 30 ya. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.